Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Puji Kartini Rizky, NIM 1914070040. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metodologi penelitian yang mana yang pertama yaitu tentang isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu PJJ daring dan luring. PJJ atau dikenal dengan pembelajaran jarak jauh, yang dimana guru dan murid tidak berada di dalam satu tempat yang sama, dimana guru dan murid tidak dapat bertatap muka secara langsung. Metode yang digunakan pada saat jarak jauh lebih mengandalkan teknologi yang berupa handphone, laptop, dan lain-lain. Sedangkan PJJ luring yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan cara tatap muka, guru dan murid berada di tempat yang sama. Yang kedua yaitu abad 21. Menurut saya, keterampilan abad 21 lebih dituntut oleh kemajuan dan tuntutan zaman, salah satunya teknologi. Pada abad 21, sumber daya manusia digantikan dengan teknologi. Dan pada abad 21, siswa pun harus mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif. Dan pada abad 21, komunikasi menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu literasi. Literasi yaitu kemampuan dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Dan literasi sendiri ada tiga, yaitu literasi sains, literasi matematika, dan literasi bahasa. Literasi sains sendiri yaitu sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasikan pertanyaan, memperoleh pengetahuan, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil fakta simpulan berdasarkan fakta, karakteristik sains, serta kemampuan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang berkaitan dengan sains. Literasi matematika sendiri merupakan kemampuan dalam merumuskan, menerapkan yang analisa, menafsirkan dan menalar matematika dalam berbagai konteks, menggunakan konsep, prosedur, dan fakta untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk literasi bahasa yaitu kemampuan dalam berbahasa, membaca, berkomunikasi, berbicara, menyimak, dan menulis. Yang keempat yaitu PISA. PISA merupakan survei sistem pendidikan di dunia yang bergerak dalam kinerja siswa. Penilaian pada PISA yaitu dengan cara berpikir kritis, kreatif, berbasis riset, inisiatif, informatif, berpikir sistematis, komunikatif, dan refleksi. Yang kelima yaitu TMSS, yaitu untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah pada siswa sekolah dasar. Tujuannya yaitu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran matematika dan IPA dengan cara menyediakan data tentang prestasi siswa dalam kaitannya dengan bentuk kurikulum, praktik, pengajaran, dan lingkungan sekolah yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang keenam yaitu KPS atau keterampilan proses sains, merupakan sejumlah keterampilan yang dibentuk oleh komponen-komponen metode sains. Penilaian dalam KPS yaitu mengidentifikasikan jenis KPS yang akan dinilai, merumuskan indikator untuk jenis KPS, melakukan validasi instrumen, perbaikan butir-butir yang belum valid, diterapkan sebagai instrumen penilaian KPS dalam pembelajaran sains. Selanjutnya yang ketujuh yaitu generasi Z atau Gen 7, disebut juga dengan generasi yang lahir setelah generasi Y. Generasi Z disebut juga sebagai I-generation atau generasi internet. Sedangkan generasi Alpha merupakan kelompok terbaru yang lahir setelah tahun 2010 dan hidup di daerah yang serba digital. Dan untuk generasi digital merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang yang lahir di era teknologi
digital seperti komputer dan aplikasi seperti internet, video game, pesan singkat, email, dan sejenisnya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu hakikat pembelajaran IPA. Hakikat pembelajaran IPA terdiri dari 3 komponen utama, yaitu konsep atau materi sains, proses penemuan sains, dan membentuk sikap ilmiah setelah pembelajaran sains. Hakikat IPA dapat dipahami bahwa pembelajaran IPA di sekolah hendaknya berpijak pada komponen tersebut. Hakikat IPA sendiri memerlukan konsep, prinsip, teori, dan hukum. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Jika ada yang salah, saya minta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.